saya Mila dari lokal 6D non-reguler NPM 1820 06351. Nomor absensi 31 akan membahas tentang kependudukan. Kota Anguntai, ibu kota kabupaten di hulu sungai utara. Tanah mahkota bertakwa sudah dapat Masuk dengan kependudukan. Kependudukan adalah hal ehwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Ada beberapa masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Yang keempat, kualitas penduduk rendah. Saat ini, Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing yang saat ini sudah banyak bekerja di tanah air kita. Yang kelima, tingginya tingkat ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungannya juga cukup tinggi. Golongan usia produktif menanggung terlalu banyak beban ekonomi dari penduduk usia non-produktif ini. Yang keenam adalah kepadatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan sebagainya. Adapun tujuan kependudukan, bagi pemerintah, informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan, baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan, atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta, informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasarannya. Tujuan analisis kependudukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebenarnya sangat luas. Adapun beberapa, yang pertama, mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, bahkan kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, serta penurunannya dan penyebarannya dalam suatu wilayah pembangunan. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek pembangunan. Yang keempat, mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan konsekuensinya serta pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, sebagai bahan pemantauan untuk melakukan pengendalian penduduk
agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat secara keseluruhan. Adapun upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan kependudukan. Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program pemerintah yang pada awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Namun dalam perkembangannya telah disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Begitu pula dengan pengertian keluarga berencana. Program Keluarga Berencana sangat erat kaitannya dalam mengendalikan di mana sasaran akhirnya program KB bukan hanya 5 anak saja, tetapi juga mewujudkan keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera. Masalah kependudukan mempunyai implikasi yang luas terhadap perubahan sosial di segala bidang. Di antaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang pangan, dan papan yang dapat berpengaruh pada pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ada 3 wewenang yang diberikan kepada BKKBN yang juga menjadi wewenang bagi pemerintah daerah. Pertama, pengendalian penduduk, di mana penyelesaian kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kedua, penyelenggaraan KB melalui peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata. Ketiga, pemberdayaan keluarga sejahtera. Perlunya kesadaran dari semua pihak agar mulai menerapkan perilaku yang berwawasan kependudukan yang meliputi pendewasaan, usia perkawinan, mengatur jarak kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi, meningkatkan usaha ekonomi keluarga melalui OPPKS, keluarga ramah anak dan lingkungan, keluarga berpendidikan dan berkarakter dan memiliki 2 anak cukup. Sekarang akan membahas tentang lembaga pemerintah yang menangani kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, disingkat dengan BKKBN, adalah lembaga pemerintah dan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang keempat, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang kelima, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang keenam, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Itulah pembahasan kependudukan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah Candi Agung, negara di pada hulu, semangat membangun